Mana si Obeng nih? Udah mau ulang tahun pun dia lama kali datang. Telepon dia dulu ya. Halo, Beng. Apa kau ketua-ketua kau bilang? Udah jadi ketua kau. Ketua apa? Ah, banyak kali tingkah kau. Udah. Cepat kau kemari. Iya, ada orang analisa mau datang. Cewek. Kau kok udah cewek aja otak kau. Udah cepat kau tunggu. Kok udah perempuan lah si Obeng nih, ampun awak dibuatnya. Bangun pagi, itu bukan kami. Apalagi korupsi. Malas itu bukan kami. Cuma malas bangun pagi. Salam. Udah lama. Udah nggak bisa lagi dipanggil anggota ya? Bisa lah, mana rata ketua Udah semua. ketua juga kok ya? Ada masalah apa ketua? Aku minum kopi di sebelah tadi nih. Bawa lah kopi kemari kan? Ini kan tadi nelpon orang analisa. Bang Ferdi? Bukan. Kok kira analisa itu Bang Ferdi aja? Mana jelas Ada itu. cewek. Ya cewek. Kalau kau jumpa kasih tandanya ke orang. Teleponnya. Wah, ini kan dia kan mau ulang tahun. Apa urusannya sama kami? Wali kota kali bukan. Mbak kue dia rupanya. Calon wali kota kali bukan. Iya banyak kali pengaduan sama kita soal Medan ini sekarang. Nah, ini juga Bu. Kok paten sekarang jadinya jadi kok dia diutuhkan orang itu masalah Medan. Bukan, ini. sampai kita pakai ketua ini. Semua orang mau ngadap. Itulah karakter ketua itu kan semua ngadap. Banyak ketua BK. Baju ketua. Anggota nggak bisa pakai ini. Ah, Berarti bisa. kita selevel lah udah. Mana ada anggota di Medan ini, War? Tua, udah aku bilang, War, Tua, semua. Bang Becak pun ketuanya. Tapi kan itu kan sebenarnya panggilan ketua itu kan udah mentradisi sekarang ini dan Panggilan akrab. panggilan akrab. Jadi untuk menghargai sebenarnya. Kalau dulu kan panggilan orang kan untuk yang lebih tinggi derajatnya itu tuanku. Nah, Tapi itu ada juga yang memanfaatkan kalimat ketuanya, Wak, contohnya. supaya dapat jatah ketua gitu. Oh, dia kalau Tunjuk ketua. enggak ada tergantung. Kalau ketua limpul panjang. Ketua. Kalau ketua 20. Wah, 5.000 lah. 2000 itu. 5.000. Makanya ini udah menjadi tradisi. Nah, ini bingung juga KPK. Itu kode berarti ya. Enggak, KPK bingung. Kenapa bingungnya? Ini kan nggak boleh ngasih duit sama KPK. Sementara itu udah tradisi kita. Nah, itu udah macam apa lah namanya ya. Kalau ngasih duit itu Udah tradisi kita. tanda sayang. Gitu. Ya, namanya ketua itu di mana-mana kalau udah dipanggil itu dia harus bawa duit. Limpul kiri, cepet kanan. Ah, 15 anggota ngasih. anggota. Oh, anggota. Oh, kalau Ya. 15 anggota. Ya, itu kalau ketua yang betul. Kalau ketua masih ecek-ecek, dia pakai kantong sendiri. Gantung gitu ya, tergantung bank gitu ya. Iya, itu. Mana cadarnya? Ini udah persiapan kursi, tinggal nunggu dia datang aja. Dari mana dia? Dari masuk udah dari mana, Wak? Telepon dari dia? Ini tuh diminta aja datang. Enggak lah. Nggak percaya kok. Karena itulah ketua itu. Ketua itu manggil anggota gini gitu. Datang. Anggota Wak bukan si ada. Enggak, kita tes lah ya. Itu lo bukti Itu karena Cok, ketuanya. coba. Kau betul nggak kau ketua? Cok, kau petik. Datang nggak dia? Nggak datang. Nggak datang. Karena kau masih anak-anak kau yang manggil kau ketua. Enggak lah, orang gang ketua juga. Nah, level kau masih rendah. Wah, udah Level ketua kau mana? kan. Ketua mana? Kok aku udah kecamatan. PAC. Bacu-bacuan tuh enggak? Dapat ketua tuh enggak? Kalau perang, ketua di belakang. Anggota yang perang. Bacu lah. Iya, itulah dia baru ketua. Masa ketua pula perang di depan? Itu zaman-zaman Imam Bonjol ya. Yang giliran bala belakang, maju anggota gitu. Gitu. Itu bedanya ketua dulu sama sekarang. Kalau ketua dulu kayak Imam Bonjol, kayak Diponegoro, ketuanya di depan perang. Kalau ketua zaman sekarang, pas perang, anggota. Ketua tuh di belakang, bro. Bukan ngatur strategi. Enggak dikasih bini. Untuk perang. Nah, itu dia. Biar kau tahu. Ketupat itu, Wak.
Apa? Udah lah, nggak usah dipanjang lagi kupat tuh. Di kau tengok ya, kalau ketua yang ngasih manggil ya. Datang deh tuh, biar kau tahu. Kau tengok. Waalaikumsalam. Biar kau tahu, itu ketua yang ngasih. Ketua juga. Ini, enggak. Kalau perempuan enggak ketua. Itu Permaisuri. Kau harus paham yang kayak gitu. Queen ya, bahasa Ah. Inggrisnya. Queen. Queen. Inilah keadil itu. Apa ceritanya? Tanya dia. Ada Jangan apa? kau yang nanya, dia wartawan. Kita tanya terus sekali-sekali kenapa kepentingannya apa gitu. Dia wartawan. Terlalu mainstream narasumber ditanya sama wartawan. Coba kita dulu tanya sebagai opening. Boleh. Apa cerita rumahnya Kadel? Tapi mau ulang tahun Kota Medan. Apa hubungannya sama kami? Karena kalian adalah YouTubers gitu loh. Jadi kami tuh mau ngangkat soal YouTubers yang ngangkat soal menggunakan bahasa-bahasa ala anak Medan. Bentar, kalau ketua Matikanlah ketua. Woi, matikanlah kereta kau, orang lagi syuting. Kau nggak ngargai ini ketua. Ketua, Oh. aduh. Sorry Kak. Sorry. Biasa Biasa. anggota ini. Kadang-kadang kurang Kasih ketua itu. didik lah anggota tuh yang bagus ketua. Nah makanya karena itu aku datang ke sini untuk wawancarain kalian gitu loh. Iya, Karena kami itu YouTuber. iya gitu. memang begitu kan? Alasannya itu. Iya. Sebetulnya di Medan ini sekarang udah banyak YouTuber. Kenapa? Kenapa milih Wah Kombur kan gitu. Ada sekarang banyak sekarang orang udah buat YouTube. Banyak. Banyak. Tawar sedingin orang Tahu saya. sendiri. Oh Iya, iya. udah banyak Iya, sekarang bener, YouTuber. iya. Ya nggak tahu lah kita ya. Mudah-mudahan mereka bisa menghasilkan. Iya. Karena orang ini jujur aja terinspirasi sama Wak Kombur. Udah menghasilkan Pak Kombur. Belum. Tapi ternyata cerita dulu lah, Wak Kombur itu mulainya kayak gimana ya? Tahun-tahun berapa ya? Mulainya 2 tahun belakangan atau? Setahun Setelah lebih lah. 2 Februari. 2 Februari 2 Februari 2019. tahun lalu dong. Berapa sekarang subscribe-nya? Kalau nggak salah 4,9 ya? Ya hampir 5.000 itu pun Iya, hampir karena 5.000 ya. Kami jujur batasi. kami batasi. Kami Ih, batasi, sok nggak kali bisa. kalian. Bukan sok gini. Ada orang buat YouTube, ini ku perjelas juga ya. Ada orang buat YouTube itu mencari uang. Kalau kami enggak. Jadi cari apa? Amal. Kami tuh buat YouTube ini sekedar hanya untuk menghibur orang yang menonton. Para hadirin. Tapi udah pasti memang Ada undangan. mereka merasa terhibur. Ya itu Allah alam, makanya nggak kami paksakan. Kami Oke, nggak baik. pernah untuk bicarakan asal ketemu orang, subscribe Wak Kombur. Iya, Enggak. iya. Pertama-tama dulu, Wak. Enggak, itu kau aja, aku nggak pernah. Aku nggak pernah. Hmm. Nggak pernah aku mengenalkan YouTube ini. Karena Wak enggak amin lah. Enggak, jadi bukan. Wak, pakai rokok ya. Kau ketua kau bilang, tapi Pakai lah dulu sebatang aja nanti kebalik. Ya. Jadi balik ke Pertanyaan. pertanyaan lah. Apa cerita? Bolehlah cerita kan. Wak Kombur itu kenapa menggunakan bahasa ala Medan gitu loh. Oh, tadinya kami mau bahasa Inggris, cuman karena si Obeng nggak pandai bahasa Inggris, wah udahlah wah, bahasa kampung kita aja lah. Oh ya udah, kita mau pakai bahasa Medan. Tapi sebenarnya penonton atau subscriber ini kita itu merasa teredukasi nggak sih dengan bahasa Medan yang kalian gunakan itu? Artinya gini loh, mereka tahu nggak gitu? Oh iya ternyata itu bahasa Medan ya gitu loh, seperti itu. Gini, kalau mereka merasa terdidik atau apa, itu kan nggak urusan kami karena kami bukan guru. Jangan tem kali ketua. Bukan, kami bukan guru yang harus ngajar-ngajari orang-orang Medan ini untuk bicara Medan, enggak. Paling nggak dari komentarnya bang gitu. Kalau komentar ketua jangan dipegang-pegang itu ketua. Aduh ya Allah, merusak aja memang. Kerahkan anggota. Dari tadi ada yang merusuh. Tahu lah kau anggota-anggota ini kan kepingin tampil juga, Jadi tapi nggak begini. mampu. Jadi begini. Boleh aku menjawab? Jawab. Jadi ini agak formal lah sedikit ya. Ah. Aku kan bagian-bagian yang formal, yang bagian gila-gila. Iya. Ada beberapa komen di YouTube kami itu. Wah, buatlah rindu kami Medan dengan logat-logatnya itu. Itu ada anak-anak Makassar sana. Bahkan ada di Bukan anak Makassar, anak Medan Mereka yang udah merantau. merantau. di Iya, Makassar. mereka, iya, Ada sudah juga yang merantau. di Hong Kong kemarin tuh ya. Sampai ke luar negeri juga. Sampai ke luar negeri. Luar biasa ya. Cuma itulah tadi. Rindu Medan tuh dengan adanya kami terobati gitu. Ada bahasa-bahasa itu. Bukan kami tuh Ya. mau bersaing dengan bahasa Jawa, sampai bahasa marah-marah, ini Bun. ya, logat-logat istilah-istilah Jakarta itu ya namanya di pusat kan nggak terimbangi juga Iyalah, itu. Kita iya, pakai-pakai di sini juga lah kan. Wak. Enggak, orang tuh pun sampai marah-marah. Komentar-komentar orang tuh di Marah kayak mana tuh bang? Cok, ceritanya. marah gini kalau kami nggak posting. Wah, mana ya postingan video Wak? Aku bilang, Maka
kok jangan kau suruh-suruh, aku bilang. Bisa diatur-atur kan. Nggak bisa, aku bilang. Ya kami ini kalau ibarat musisi nggak terikat sama label yang harus buat produksi musik itu dipaksakan dalam 1 tahun Iya. harus mengeluarkan Target ya. album, nggak bisa. Karena kami di sini bukan cari uang. Nanti pun kau dapat dari YouTube, nggak kami apakan itu. Kami biasa kau dapat uang, kayak bagi-bagikan tuh. Namanya ketua kan. Iya, Tarik iya, lagi iya. kan. Iya. Enggak, kalau habis kali kita baru mana kemarin kan kasih kau cepet minta melimpul kan gitu. Kan namanya udah habis. Iya. Itu Suka hati lah. itulah ketua. Nah, ada lagi pertanyaan? Banyak pertanyaannya gitu. Udah kita jawab. Namanya ketua. Nah, terus kan gini, karena Medan mau ulang tahun, terus lalu bagaimana dengan ya komentar kalian lah ya gitu loh. Apalagi kemarin kan Pak Wali Kota PLT ya kan dia membuat kamus lisan bahasa ala anak Medan. Oh, ini gitu. dari Ya itu budayanya lagi menarik ya gitu loh. Maksudnya gini, ketika kita kan tergerus ya sama soal yang berbau pusat ya gitu, dan masyarakat kita termasuk remaja-remaja kita juga kan ngomongnya juga udah ala-ala Jakarta ya kan gitu. Nah, terus kemudian ketika muncul YouTubers ala Medan gitu yang dengan menggunakan bahasa Medan gitu kan, itu kan jadi menarik ya gitu. Jadi mengingatkan kembali pada akar kita gitu loh. Jadi begini. Hmm. Ke sini kau. Nah, oh ya. Salut juga buat Pak Ahyar. Oke lah, salah satu tokoh di Medan ini yang boleh dibilang peduli dengan bahasa-bahasa atau konten-konten yang bermuatan lokal gitu ya kan. Termasuk dia juga memotivasi konten kreator yang ada di Medan ini pun untuk mengungkapkan dalam komunikasinya itu harus bahasa Medan. Salut lah untuk itu. Ada terima kau ya? Enggak, dikenal SMS pun tadi balas-balasnya. Paling enggak kalau misalnya dia fokus sama itu aja dan itu berhasil, bisa mengedukasi dan membuat semua orang menggunakan bahasa Medan, itu udah keberhasilan juga kan gitu loh. Agak bahaya juga sebenarnya. Medan ini bukan terkenal dengan bahasanya sebenarnya. Yang harus gitu ya, dikembangin Bang? lagi itu bukan Menurut Abang lagi apa? gaya bahasanya. Karena kalau Tapi? gaya bahasa orang Medan ini seperti namanya bahasa ibu, kita dibesarkan di Medan. Pasti kita gaya bahasa kita itu, logat kita juga nggak akan bisa kemana-mana. Bener ya. Karena kita bukan makan makanan yang lain kan, kecuali tadi kita makannya spaghetti, hotdog, tapi yang kita makan kan donubi tumbuk. Apa hubungannya Bang bahasa sama makanan? Ngaruh. Kalau donubi tumbuk itu ya itu macam mana donubi tumbuk yang di dalam gulai itu, gitulah orang Medan cakap. Apalagi pakai Buat campur dia santan, daun apa segala macam, dipukulin baru dimasak, direbus. Ini karakter. Apalagi Jadi, ditambah pakai kepala udah diam senangin. dulu, Pakai- kau aku pernah pakai cerita. kepala senangin. Pakai daun ubi tumbuk kan enak itu. Dicampur aduk kan. Jadi Medan ini sebenarnya multi kultur, multi etnis semua. Ya kayak daun ubi tumbuk itu ngomongnya. Kadang ngomong kita macam, wah itu berantem, Mak. Itu bertumbuk. Enggak. Sebenarnya enggak. Tapi memang itu udah karakternya. Udah. Tapi yang harus diingatkan lagi sama warga Medan ini bukan hanya bahasanya, tapi Medan ini kumpulan pria-pria romantis. Pria romantis. Iya. Apa hanya Kita harus pria? kita flashback ke belakang. Kenapa? Orang kenal dengan Rinto Arahap. Orang dengar dengan album-albumnya Panbers, Panjaitan Bersaudara. Itu melo, bukan apa romantis. Kau jangan melo. salah, dengar kau dulu aku cakap. Aku ketua. Udah. Bedakanlah melo dengan romantis. Jadi ikon-ikon seperti ini udah mulai dilupakan. Pria Medan ini di mana-mana disenangi wanita. Kenapa? Menjadi pertanyaan. Karena orang Medan ini kalau udah merantau, dia nggak peduli bajunya cuma satu, tapi dia bawa gitar. Asal mau deketin cewek, dia main gitar. Itu dulu. Begitulah makanya lahir album Rinto Arahap, keluar album Panbers, keluar lagi band-band yang dari Medan sekarang, mungkin daerah-eranya Judika. Oke. Dan ini yang dilupakan orang Medan, apalagi para laki-lakinya. Ini mau kita sadarkan, bahwasanya laki-laki Medan itu mahal harganya. Kenapa jadi terkesan gender sekali Bang? Di mana perempuan Abang letakkan kalau misalnya begitu? Dengar dulu, ini kan masih bahas laki-laki karena kami laki-laki. Oke. Ya kan? Oke. Jadi marah-marahi kali wartawan. Balingan di berita. Kau aja orang dia nggak asli sebenarnya, dia bukan orang Medan, makanya dia pikirnya udah kasar kali kita ngomong gitu. Dia aslinya Tanjung Bali. Oh, Tanjung Bali ya, Bang. Ngaku aja Medan. Wah, lahir di Medan, di rantaunya, wah.
Aku orang Medan, memang lahir di Medan. Kalau kau lahir di mana? Tanjung Balai kan? Dekat Medan. Kok dekat Medan? 4 Tanjung jam Balai? dari Medan Tanjung Balai kemari. Itu kalau naik kereta api, kau naik KUPJ kau bisa 2 jam. Dah. Lebih dekat. Jadi baliknya lagi. Begitu juga dengan wanita Medan. Ini punya karakter yang keras, yang kuat. Dalam arti kata apa? Karakter cewek-cewek di Medan ini payah mendekatinya laki-laki. Begitu awak lewat lah, umpamanya naik kereta ya, bukan naik motor, Iya, naik iya. kereta. Dek, mata kau lah bang. Ini karakter. Padahal di hatinya itu ini. Iya, Dia mau dia. Gitu ya. Tapi itulah. Oke. Mata kau lah bang. Kau kira aku apa? Gitu. Maluku. Ah. Malu-malu kucing. Karakter-karakter seperti ini. Jadi bukan hanya di bahasa, tapi di bawaan karakter cowok Medan itu, cewek Medan itu. Ini yang harus kita pahami. Pahami ya, seperti kayak gitu Dan ya. hal-hal seperti ini, Hmm. maaf ya Bang ya, karena aku yang lebih sering keluar dari Medan daripada kau kan. Kau kan paling jauh balik Tanjung Balai kan. Aku umurku udah separuh. Aku lahir di Tanjung Balai. Separuh hidup udah di Medan. Iya, maksud aku, kau kan keluar dari Medan ini kan sekali-sekali. Lebih banyak aku kan. Oh ya, Wak, jangan perkara. Jangan kau jawab dulu. Wak, jangan perkara banyak makan jam garam terbang. istilahnya. Enggak, jam terbang banyak aku apa dari apa? Apa kau? Perkara banyak makan garam ini begitu. Bukan banyak makan garam, dari tinggi yang ada. Kau lebih banyak jalan daripada aku, apa aku yang banyak jalan daripada kau? Akui aja. Masa kau malu karena di YouTube? Oke, besok kita tes ya perjalanan itu mana-mana ya. Jadi aku sering keluar Medan. Oke. Ya. Orang tuh menyambut orang Medan itu hal yang sangat positif. Dalam mereka kata senang mereka jalan sama kita. Bang Cok, ceritain Bang pengalaman Abang mungkin ketika Abang lagi di mana terus kemudian Abang menggunakan bahasa Medan itu terus mereka reaksi, coba ceritain Bang. Ya macam mana lagi mau aku ya cakep kayak gini gitu kan. Jadi aku ngomong Pak di Jakarta nih, ketemu sama ketemu nih, kawan-kawan, ya kan, sama di Jakarta. Anak Medan. Ini anak Medan dibilang. Ini kuat loh, nggak ada. Anak Jakarta nggak ada. Nggak ada. Anak Makassar Iya, itu iya, istilah kita anak Medan. Oke. Maka ada lagunya anak Medan. Kayak mana tuh Bang lagunya? Anak Medan, anak Medan. Rantau Anak Medan kambing doang, di kawan. perantauan ya. Udah Itulah istilahnya. dia payah kalau udah masalah-masalah lagu. Enggak, aku ingat dulu waktu Dengar kau dulu belum selesai aku, bentar. Kau takut kali nggak tampil. si ketua aja bawa bola. Aduh. Memang anak Medan kali bawa bola terus gua. Bentar dulu. Jadi Hah. mereka tuh senang berteman sama orang Medan. Jadi Iya. komen mereka tuh tentang anak Medan tuh bang mantap kali kok kawan, setia kawan, setia kawan. Jadi apa poin ini kan? Setia kawan. Kok nggak ada yang pernah bilang setia sama istri itu payah. Pasti kalau udah anak Medan keluar, anak Medan ini sur kali wak, setia kawan. Bilang aja, jadi kan nggak ada yang setia sama istri gitu. Ini kan bahaya nih kata-kata ini. Iya. Punya istri rupanya. Belum, maksud aku kan ada yang hal yang positif lagi. Jangan setia kawannya aja yang diangkat. Dia masih setia kawan. Setia juga lah sama istri kan gitu. Udah habis itu yang kedua mereka tuh senangnya sama anak Medan tuh apa adanya gitu. Habis itu gaya anak Medan ini makanya sampai banyak orang bilang ketua segala macam, asal duduk dimanapun ada duit dia. Udah aku yang bayarin. Udah. Iya. Itulah deh. Terus ada bedanya lagi, Wak. Kalau anak Medan rokok tak pernah di kantong. Di meja. Iya. Gitu ya benar-benar. Iya betul itu. Jadi memang, sedikit ya. banyaknya memang Medan ini kalau untuk keluar udah bagus. Kita kembali ke Medan ya. Ini yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus diperbaiki di Medan. KPK banyak anak Medan, Wak. Udah mulai. KPK banyak anak Medan. Terus jadi anak ini pun banyak anak Medan. Anak SMA 2 Medan. Itu banyak anak Medan. Iya iyalah Bang kan SMA namanya. 1 Medan pun ada itu, Wak. Iya SMA 1 kan ya anak Medan Oh iya, juga. karena anak Medan itu ya. Orang di Medan dia Iya. ya. Jadi yang harus kita benahi nih, kita menatap ke depan nih, Medan ini mau seperti apa? Dari kau lalu. Kau mau apa Medan? Dari segi mana budayanya? Terserah bebas sih sebenarnya apa aja sih gitu. Kalau aku sih dari pergaulannya itulah. Pergaulan ya. Pergaulan ini sekarang makin menjadi-jadi gitu. Tengok. Oh gitu menurut Abang. Terlalu bebas tuh boleh, Iya. tapi ini sudah keluar batas. Ini juga mungkin bisa jadi masukan lah buat pemerintah kita ini kan. Ada tempat-tempat yang ini begitu. Jadi rata-rata tidak hanya anak-anak muda yang nongkrong di situ. Artinya tempat tanda-tanda kutip lah. Iya, tanda petik ya. Di daerah lain pun ada, tapi ini menjadi perhatian dari pemerintah kita juga. Ini kan soal generasi.
Bahkan generasi yang sudah tua-tua pun masuk ke tempat itu. Artinya apa? Bahaya narkoba. Oke, narkoba ya. Narkoba nih kian marak sekarang di kota Yang Medan. yang dijawab dia itu terlalu Enggak, ini penting, Wak. Kadang Terlalu orang mainstream. berbicara soal politik ini di luar jauh dibahas orang tuh di Kok Jakarta kok sana. terlalu mainstream. Masalah narkoba itu udah ada orang-orang yang ngurusin narkoba. Enggak, pembahasannya Kok gini. terlalu Wak. mainstream. Bukan hanya di tempat-tempat itu, di media sosial pun orang berbicara anak Medan, tapi berbicara di Jakarta. Soal apa? Soal politik. Oke, oke, oke. Coba dibicarakan ini. Tidak membawa daerahnya Berani sendiri kita ya. bilang, ini maaf lah ya, ganyang PKI katanya Oke, salah oke, satu. oke. Ini lagi musim-musim isunya. Heeh. Kita belum tahu keberadaan PKI. Satu. Yang udah jelas tuh keberadaan narkoba itu sudah jelas. Sudah Kenapa jelas. kita nggak bilang ganyang pemain narkoba? Libas itu usir. Misalnya aku salut juga macam bupati apa wali kota Tapteng itu ya. Tapteng ya. Kenapa dia itu? Tiap warganya yang ada terlibat indikasi narkoba Oh. itu dikucilkan, diusir. Oh. Maksudnya keluar dari daerah itu? Diusir, iya. Nah, itu salah satu upaya yang betul-betul oke lah dibilang. Walaupun kita tahu, walaupun kita belum tahu ini apa namanya realisasinya itu jelas apa enggak. Sebetulnya bahaya diusirnya ke tempat lain ya. Jadi sebenarnya begini, ada hal-hal yang sebenarnya kecil yang kita lakukan actionnya, tapi itu berdampak dengan besar pengaruhnya. Ya, mengatasi narkoba itu nggak bisa hanya memerangi narkoba. Begitu juga hal-hal lainnya. Contoh, ya. Kenapa aku membicarakan ini di sini? Sebenarnya kalau aku bicarakan ini di sini, nanti follower kami naik, menyuruh kami untuk duduk menjadi wali kota. Sementara hal itu tidak pernah kami mau. Ketua aku wakil ya. Nggak mau aku, cuman aku nggak mau. Udah. Intinya begini, yang dibutuhkan saat sekarang untuk bagaimana caranya Medan ini jauh dari narkoba, ada tekniknya. Ini sekarang masalahnya, para wali kota, para pemimpin-pemimpin ini jarang sowan ke kami. Coba ada yang ngajak ngopi. Wah, di mana wah ngopi kita dulu? Sharing. Ini yang perlu. Jadi bisa kita edukasi dia. Intinya menjumpai Wak Kombur gitu ya. Jadi Nggak perlu deh. Wah, bawa apa? Nggak perlu. Jadi wak simpan dulu Apa lu? tekniknya nih, belum wak jabarkan di sini. Ku jabarkan, nggak apa-apa. Ku jabarkan, iya. Dipakai link nanti sama orang. Jadi untuk mengatasi narkoba sebenarnya hal yang sepele, itu kecil kali. Bagi orang yang berpikir ya. Aku bukan bilang orang tuh nggak berpikir. Bagi yang berpikir. Jadi kenapa orang sekarang suka dengan narkoba? Karena aku flashback ke diri aku dulu masih aku anak-anak. Dan pada saat itu aku jadi pelajar. Pulang aku sekolah, Terus? makan siang. Habis makan siang itu kadang bisa tidur kalau nggak disuruh ngaji ya waktu. Pulang ngaji itu main bola. Ada lapangan bola. Ada yang main bola, cewek main badminton di gang-gangnya. Akhirnya apa? Anak-anak ini habis maghrib disuruh mamanya pulang, mandi, ngantuk. Habis belajar tidur. Mainstream juga itu. Wak. Udah, sekarang kau diam kau dulu. Kau nggak usah laga aku di sini. Kupijak nanti kau, aku ketuanya. Siap ketua. Yang sekarang pulang sekolah masuk warnet, masuk di nengok handphone. Akhirnya lapangan bola sekarang udah kosong. Dan lapangan bolanya pun udah nggak ada. Iya, memang Artinya itu. banyak jadi kaum rebahan soalnya. Iya. Jadi energi muda itu nggak dipakai. Ini kan bahaya. Dan akhirnya menggunakan narkoba. Ah. gitu. Duduk-duduk kumpul-kumpul. Iya. Awak dulu mau merokok aja takut. Iya. Besok sesak dadaku main bola gila Iya, kok. iya. Jadi hal-hal yang seperti intinya apa? Buat fasilitas-fasilitas tempat olahraga. Tempat orang main skateboard, buat. Tempat orang main poli, buat. Badminton, buat. Jangan sikit-sikit bayar baru bisa main. Jangan. Jadi perbanyak lapangan-lapangan. Adanya Wak. Dapat sana pancing sana, tapi jauh ya. Dulu kok Di inti kota yang nggak ada. aku payah cakap sama kau. Dulu kau ingat nggak pulang sekolah itu ada pasti dekat lingkungan kita lapangan bola, untuk main bola tanah kosong. Iya kan? Ada. Nah, habis itu mandi sungai. Iya. Sungai masih bersih. Sekarang kita mau mandi sungai mau kemana? Sungai mana? Iya. Nggak tahu kita. Udah di bedeng semua. Iya. Inilah limbah semua masuk apa segala macam masuk. Orang buang sampah sembarang. Makanya aku bilang kita nggak usah bicara jauh-jauh perang narkoba ini. Jadi itu satu. Kedua, hal yang paling
hal kecil nih ya. Apa itu bang? Hal kecil ini kalau dibersihkan ini akan berdampak besar. Jangan kita berpikir hal besar mau Untuk kita ini ya, singkirkan. iya. Udah, kenapa aku bilang hal kecil? Contoh, sekarang nih sakit kuping kita di Medan, orang itu cakap-cakapnya kuat-kuat kali, ya kan? Orang kan cakap kuat-kuat Iya. kan? Pakai klakson ya kan. Iya. Belum klakson, Iya. mobil. Ada hal yang paling stres aku di Medan ini sekarang, knalpot. Oh, Knalpot sepeda motor nih, nggak bisa. Asal nanti sakit kuping, Itu kan sakit kuping itu kita. kan bagian dari aspirasi anak muda juga tuh. Boleh, aspirasinya boleh. Kapan menggunakan knalpot itu? Nanti lewat di depan gang orang, lewat nanti orang lagi entah ada acara. iya. Kan ini sakit. Nanti orang lagi sholat di masjid. Imam pun sempat mendoakan semua yang sholat tuh. Gak terkapar anak tuh. Ini ngeri nih. Jadi aku sampai berorientasi. Ini nanti model-model yang naik kereta knalpot bising ini. Tolong tuh ya. Iya. Ini nanti masuk neraka gara-gara knalpot. Ya ampun, sampai segitunya ya bang ya. Ngeri. Jadi coba kita bersihkan dulu Medan. Jangan bid'ah. Wak. Bukan bid'ah. Ya. Karena dia udah mengganggu ketentraman orang. Jadi coba hal yang kecil-kecil. Kalau memang kalian anak Medan, ini aku pesan nih. Oke, Memang kalian anak Medan. Kalian sayangi Medan nih. Cakap kita boleh besar. Cakap kita boleh kuat-kuat. Oke. Tapi knalpot motor kita jangan. Gitu ya bang Iya. ya. Hal yang sepele nih. Tapi coba nyaman. Awak lewat Medan nyaman, tentrem. Nanti tiba-tiba kita ngobrol, ngeri kita. Dia yakin tiba-tiba orang game gara-gara knalpot banyak. Wah, itu lagi sakit jantung. Sekarang lagi musim orang main sepeda. Iya. Lagi Iya. dayung sepeda jatuh waktu Iya, mau. iya. Tapi kalau Nggak masuk neraka dia. sambil naik kereta Pelan berzikir, lah, pelan. sambil berzikir. Boleh, tapi jangan knalpot tetap bagus. Yang standar lah. Enggak maksudku pakai knalpot bising tapi tetap berzikir. Nggak bisa masuk neraka karena dia mengganggu orang. Hidup ini dua. Enggak dapat pahala juga. Hidup ini ya. dua. Hubungan dia ke Tuhan sama hubungan dia sesama makhluk Manusia ya. hidup. Minallah belum minanas. Udah mulai dapat kok. Balik ke Wakombur lagi. Bagaimana kalian menggagas karakter-karakter misalnya Bang Endra sama Bang Budi gitu loh, Bang Obeng gitu loh, misalnya nanti jadi ini jadi dia kan tektok gitu loh. Ini cerita tentang Wakomburnya ya gitu loh. Nah itu seperti apa gitu nanti? Ya ini kan ibaratnya kan kayak acting ya gitu, walaupun sebenarnya kan menjadi diri sendiri sebenarnya kan gitu kan. Bilangnya kita berakting. Wak. Bukan maksudku Kau iya. dengar dulu. Oh ya. Iya, maksudnya begitu gitu loh. Sebenarnya begini, karakter itu memang setiap manusia punya karakter masing-masing. Cuman kami menunjukkan aja karakter asli kami itu seperti ini. Ya Jadi contoh ini nih si Obeng ini kan terkesan dia itu seperti orang yang haus banyak bertanya. Oke. Sementara kebetulan di posisi dia tempat bertanya itu ke aku itu, aku tuh memang banyak paham ilmu-ilmu lain, bukannya sombong ya, bukan sombong nih. Tapi memang sesat. jauh lah. Jadi maksudnya karakter itu memang ketemu. Kalau si Obeng tadi orangnya jago juga menjawab sama seperti aku, ini nggak akan jumpa. Dan aku nengok cari kawan main juga, aku tengok juga orangnya. Kayak dia ini kan hidupnya kan kayak mana? Dibilang garis kemiskinan lah di bawah itulah kan. Jadi ya karena aku agak lebih dari dia, aku bawa lah dia. Kayak rokok kan dia minta aku tadi kan. Oh iya. Jauh Itu orang dari di gambar sini. itu. Itu kan udah menggambarkan. Hmm. Habis itu dia tengoknya aku banyak pakai baju baru apa segala macam. Setiap aku beli baju dia minta ikut. Jauh lah, Aku nggak belikan mungkin juga. ditulis. Ada jangan tulis di koran yang ini ya. Beres Wak. Jadi itu. Bukan, maksudnya gini, apakah ini serius ya? Enggak, ini kan jawaban aku, jawaban dia lah. Oh Sen iya juga iya. kan. Oh Jawaban iyalah aku. memang lah iya ya. Kalau kami ini kan apa adanya, apa yang adanya. di luar. Padahal ya syuting kita begini ini Kak Adel mau datang kemarin nggak ada di setting. Paling kami setting tempat duduk aja. Iya. Tengok belakang nih, memang dari belakang dari tadi begitu. Memang begitu ya. Iya iya. Nah, ini pun punya orang kan semua. Iya. Punya orang kan. Menumpang ya di sini kan. Nah, soal bahasa atau apa ini memang kami sengajakan keluar dari memang apa adanya kami sehari-hari. Kecuali kalau kami memang ada semacam lakon gitu. Nah, itu Iya. mungkin, itunya aja di setting. Butuh peran lah di situ. Ada peran. Tapi kalau untuk dialog apa semua itu mengalir Natural ya gitu ya. tak ada. Makanya tak peran-peran pakai kami skrip. itu tetap di orang susahnya. Karena memang kayak mana ya, aku nggak bisa acting jadi orang susah. Sempat aku lah mengambil peran yang susah itu tadi kan. Pasti kan orang mikir nggak cocok wah ini orang miskin gitu kan. Tapi kalau dia "Ih, cocok kali si Obeng ya, itu sering itu ada komen-komen kawan-kawan cocok kali sih ya.
cocok, memang itu kehidupan dia. Nggak mungkin ku lawan. Gitu. Iya, sampai diketahui anak aku kan. Tapi ya Ayah itu jual tadi. tukang jual rujak. Ada. Iya ya, iya ya. Tapi kau udah mulai dapat dalam arti kata apa? Kau mengajarkan hal yang positif. Karena apa? Peluang-peluang kau untuk menjadi orang kaya itu banyak. Banyak tawaran-tawaran ke dia. Tapi dia melawan hati nurani. Wah, ini nggak cocok nih sama pekerjaan ini. Oh gitu. Dia lawan. Jadi bukan karena dia kalau peluang dia untuk jadi orang kaya itu banyak. Tapi dia masih menilai. Nggak lawak kita udah nggak kayak gitu lagi lawak. Kita kan kepinginnya kalau kita bawa pulang ke rumah tuh uang halal. Kalau main kejepit kali wak kan masih bisa pinjam uang luar. Itu yang sering di otak dia gitu. Walaupun pinjam cepet kasih 20. Gitu. Jadilah orang kaya kan. Tapi kan ini kan udah menghasilkan kan, gitu kan. Masih Karya. buah-buah pasir nih Kak Adel. Sebenarnya hasil dari yang kami dapatkan dari YouTube ini jujur aja ya. Kalau uang itu nggak kami pikirkan gitu. Tapi dampaknya kami tuh bisa banyak menginspirasi orang. Jadi bermanfaat bagi orang. Habis itu Pesan kami ini bukan harus yang mau diterapkan, tapi setidaknya mereka berpikir oh ini baik. ya, ambil gitu. Iya, iya. Kau Jangan bagus, nilai ambil kami dari gitu. tampang. Jangan. Nah, Jangan. Ambillah apa yang Apa yang bisa. baik. Nah, kalau misalnya soal tema konten itu seperti apa? Apa kalian berdiskusi dulu? Kita kan karena pasti kan dengan banyaknya pengikut maka akan dituntut secara nggak langsung untuk membuat konten gitu. Apa enggak begitu Sejauh kalian? ini apapun yang dituntut pemirsa kepada kami itu kami ajukan. Bukannya kami sombong, enggak. Oh iya, diajukan banyak maksudnya. larangan merokok. Wah, Oh tolonglah iya merokok. iya. Oh itu ada juga ya kritik-kritik seperti itu Konten ya. dewasa bukan mau ditengok mau anak-anak. Oke. Cakap kami ini Jadi mungkin nawaitunya sih Iya. sebenarnya nawaitunya. Karena kami tahu potensi kami itu kalau umpamanya sampai menghasilkan uang yang banyak dari YouTube itu, pasti kehidupan kami itu rusak. Kenapa begitu? Kan tidak, itu kan bisa. Rusak karena kami masih dijaga Allah. iya, karena sebenarnya ya, ini bukan mengalihkan isu atau apa enggak. Oke. Sebenarnya Atau bukan pembenaran juga iya. ya? Godaan terbesar itu di harta. Ada 3 tuh sebenarnya bang. Iya, Harta, tahta, tahta, dan wanita. wanita. Udah kami punya harta, berarti kan nyari tahta nanti. Pasti. Kemudian wanita. Begitu Kalau kan? wanita itu kan susah pun kami masih Sejauh ini dikejar. selain Oke, susah pun kita masih oke, dikejar. oke, Jangan oke. enak lah gitu. Iya, paham, iya. Ya walaupun susah kadang masih dikejar orang lah. Ya alhamdulillah lah ya mungkin tengok orang. Nah, tapi jangan juga takabur ya kan, Allah tuh malah membolak-balikkan hati ya kan. Dengar kau dulu masih dikejar orang kami karena kami ini walaupun kami ini susah masih dikejar. Kayak kau lah berapa kali kau di SMS sama BPJS nggak kau bayar kan dikejar. Kau paham ya Apa cakap. hubungannya sama wanita bang? Abis itu yang kau utang-utang duit orang kan dikejar orang. Oh ya, Itu maksudnya dikejar biar kau tahu bukan yang Maksudnya tadi lain-lain. wanita loh, wanita. Maksudnya Wanita dikejar loh. wanita. Kalau wanita itu kan membaon badan. Kalau aku sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Nggak sampai Dia di gitu, Bang. mana kali. Katanya gitu, nggak Itulah, percaya dia. begini. Oh gitu, oke. Iya. Pertanyaan yang lain mungkin ada. Oh iya ada. Jadi maksudnya ini tujuannya jadi kayak mana? Maksudnya ke depannya apa akan menggarap secara serius gitu loh? Jadi gini kalau Masa let it flow gitu aja sayang loh bang. Kami Maksudnya sedang begini. tunggu bentar. Dalam 1 tahun itu udah 5.000 ya kan gitu loh. Jadi kan sayang kalau misalnya ini enggak diseriusin, hal-hal yang difokusin. seperti ini kadang-kadang aku bingung. Manusia ini serius pada saat dia mengejar harta. Sebenarnya dalam hidup ini yang serius itu cuma ibadah. Ini poin loh. Tapi bukankah itu bagian dari ibadah juga bang? Ini poin dalam arti kata begini. Jangan kita pada saat kita bekerja, pada saat kita mencari nafkah itu sangat serius. Dan itu sampai mengganggu jamnya kita beribadah. Jangan. bahkan terbawa-bawa ke ibadah. Jangan. Kan bisa di pause. Gak bisa. Enggak loh. Jadi Kadang dia pikiran pada saat kita, umpamanya kita yang muslim ya, pada saat sujud, wah itu nanti mau ngasih DP hari ini. Kali aku gara-gara Jangan. tak berzikir dia Iya, sholat. Jadi yang lain-lain tuh main-main aja lah. Yang serius itu cuma itu lah. Jadi ibadah itu yang serius Iya. dan yang lainnya Iya. itu Ini- termasuk ini ya. Ya biasanya nih aku ngomong-ngomong gini sama si Obeng ini pas hari Jumat ya, tapi nggak apa-apa lah.
Untuk Ya kan karena ditonton juga wawancara pas ini. hari Jumat kan ditonton orang juga. Iya, iya. Itulah yang penting tuh. Iya. Tapi gini loh Bang, nggak semua orang seberuntung kalian kalau boleh mengatakan sebagai hal yang beruntung. Maksudnya gini, ada orang yang dia mati-matian bikin konten YouTube, tapi ternyata nggak ada followersnya lo gitu loh istilahnya. Kurang persen. Itu nasib hidup dia lah mungkin ya. Nasib hidupnya Jangan kembali. hantam kali jawabnya. Nasib hidup dia apa? Belum tentu. Kadang-kadang dia banyak buat konten sampai 100 konten. Nah, ketika ke 101-nya nggak ada kontennya. Kadang nggak menunggu momen. Jadi harus Kalau kita percaya jadi juga YouTuber ya. ini, Iya, iya. menunggu momen, tak juga bisa dibilang. Gue cek lah, gue bercakap aja. Tengoklah kameranya, nanti mati rekodnya. Tengok udah rekod. Kameramen baru kami. Cuman ya itu karena nggak digaji tadi, nggak serius kerja. Nggak serius, Dan kami nggak mengharapkan mereka serius di sini. Oke, Jangan, oke. Iya, jangan iya. pernah serius. Kan gara-gara kami Dunia nih, dunia Iya, iya, iya. ini. Nah, gitu. pakai lagi. Jadi gitu ya Bang, ya gitu ya kan. Bahwa yang mana tahu 101-nya dia malah meledak gitu ya kan gitu. Jadi harus percaya gitu ya. Jadi sebenarnya begini, kembalikan ke nawainya. Kalau dia memang mau bertempur, dia mau mencari nafkah di YouTube ini, jangan pernah berhenti. Jangan sebentar nanti di YouTube, nanti tiba-tiba dipanggil kerja dia, mau masuk dia ke Tirtanadi, kerja dia di Tirtanadi, masuk PLN, kerja dia di PLN. Jangan. Iya, iya. Begitu dapat tawaran, nggak aku YouTuber lah. Berani nggak dia? Sanggup nggak dia? Boleh masuk Pelindo ya kan, Pak? Nah, Pelindo, Pertamina, Inalum. Inalum. Ya. Nah, jadi harus berani dia menentangnya. Bang mau kerja? Enggak, sorry bang, kami YouTuber. Alah bang berapa kali dapat? Oh salah. Kebahagiaan. Karena apa? Ini balik ini penting kali. Gajah nggak sekolah, gemuk badannya. Oke. Karena apa? Udah ada rezekinya. Sudah ada rezekinya Ikan ya. di laut. Ikan di laut, Tak capek-capek tak berenang. capek-capek berenang. Tetap ada jatah makan. Apa hubungannya, Pak? Macam si Obeng. Dia nggak peduli kali dapat tawaran, dapat tawaran kerja. Dia bangun pagi udah ada limpul di meja. Ini itu rekod. Jangan dibahas itu. Itu. Nah, soal penawaran kayak mana? Tarik. Penawaran. Kan pasti ada penawaran tak endorse yang gitu-gitu. Jadi gini, kami kan di balik buat YouTube ini kan kami memang profesi kami ini di dunia audiovisual lah. Kita bisa bilang kan ada bergerak juga di dunia jurnalis, ada juga buat ada orang request Video, buat video, buat foto. Ini Konsultan media lah gitu. konsultan media, ada beberapa calon ini kan sekarang mau pilkada nih, calon wali kota, calon bupati, tapi masih kaki-kakinya ngadap. Ini kami apakan aja nih sana. Gitu. Iya, enggak levelnya lah. Hantam kali. Jangan nggak boleh. Enggak levelnya. Harus wali kotanya atau calon wali kotanya atau calon bupatinya kalau mau jumpa gitu. Karena kami ini udah uwa. Kadang gini juga. Udah uwa. Harus juga kalau orang yang mengajak buat konten sama kami harus sepaham juga visi dan misinya. Gitu. Jangan terlalu kami harus sesuai dengan produk kami. Kalian tuh harus rapi. Enggak juga. Jadi kita harus sesuaikan. Ini penampilan kami. Mau kombinasikan. Itu. Oke. Misalnya kami pula nanti ada tawaran dari bank. Wah ini pakai Iya, harus pakai apa ya kan? Ya kan bisa. Iya. Apa orang awam yang mau mengajukan kredit tadi itu nggak boleh juga, Pak. Enggak boleh. Jadi Mana tahu. Macam kemarin kan yang ada endorse dari maksudnya bukan nggak boleh di bank, tapi nggak boleh dia nyuruh aja tanpa DP kan gitu. Adalah DP-nya. kemarin dari showroom tuh Nggak jadi. Nggak jelas, nego Nego. masuk angin. Dipikirnya alah uang ini dibayar sekian mau. Ya salah. Bukan. Salah. Kita berbuat yang gratis pun pernah. dibayar kopi pun kita jadi sama rokok. Tapi cara pendekatan dia ini yang ini salah. ya, Iya, kan aku bilang tadi ini uang. Iya. Sama dengan calon wali kota, bupati. Yang datang itu kaki-kakinya. Jangan. Calon wali kota yang datang. Jadi ketua ketemu ketua gitu. Iya. Jadi jangan dia salah. Ajak dulu kami berkumpul. Cakap-cakap dulu. Itulah kalau orang Medan bilang, cakap-cakap dulu. Barulah timbul rasa suka itu kan. Kalau kami tengok calon wali kotanya nggak satu visi satu misi, hanya untuk menduduk jadi wali kota habis itu, ini bahaya sama kami. Kenapa? Kami ikut bertolong-tolong pada kejahatan. Nggak mau kami. Itu dampaknya ya nanti kalau misalnya. Iya, nggak mau kami. Jadi kalau memang dia mau jadi wali kota, kan aku mau maju nih jadi wali kota. Apa nih kau? Pasti itu tanya. Mau mensejahterakan warga. Salam. Deal. Cukup.
Nggak ada cerita angka. Kalau katanya kayak membalikkan uang kampanye enggak. Tapi kalau dia bilang, wah ini wah kami mau buat serangan pajar gini-gini, kau cari kreator lain banyak di Medan, banyak. Jangan kau masuk kemari. Kita nggak mau. Karena intinya semua ini bakal kita pertanggungjawabkan. Hidup ini sebentar. Gitu ya. Sebentar hidup ini. Jadi berarti kalau Bisa kita mati ya. soal kreator tadi, jadi kalian nggak ada yang mempengaruhi kalian Kreator gitu. ini semua orang Medan ini kreator. Kreator itu kan singkatan dari krea. Inspiratif gitu maksudnya Orang krea yang itu kan di Medan, bukan? Bukan. Enggak lah, krea memang bahasa Medan kan bukan? Kreator. Krea itu bahasa Medan, Ya kan bukan kreator, berarti bukan orang yang kreator. krea. Oh, maksudnya ya nggak gitu juga lah bang. Krea tuh, kalau wak masak nasi, sisanya itu baru. Itu kerak bang, maaf ya. Itu kerak. Nah, jadi bukan kenapa ini kreas. kreator ini dari? Nah, maksudnya gini, kita kan biasanya gitu ya, ada jadi terinspirasi dan akhirnya membuat Wakomber nggak sampai kayak gitu ya. Gini, hidup ini pilihan. Masih itu aja bang bilang. Hidup ini pilihan. Dia mau jadi kreator atau mau jadi provokator atau mau jadi distributor. Oh. Kan pilihan. Betul ya. Iya. Kalau dia memang mau jadi kreator, jangan dia berpikir untuk menjadi koruptor. Oke. Karena ini akan diikuti banyak orang. Bahaya. Ada kreator koruptor. Nah, itu yang salah di kita nih, Wak. Wah, Itu yang dilulukan orang sekarang. Misi-misinya itu, oh ini dekat dengan ketua ini nanti bisa jadi dapat duit. sama semua orang asal jumpa kami. Wah, udah carilah dari YouTube. Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Jadi banyak yang nanya begitu sama Banyak. kalian. Tolong Wah, ya, jangan berapa ditanya wak lagi. sebulan, wak? Berapa wak sebulan? Wih, wak udah banyak penghasilan. Jangan. Bilang aja Tapi udah buang mungkin kan pasir. gini kan mereka kan terinspirasi terhadap kalian. Jangan dan orientasinya itu uang terus, jangan. Ingat nggak dia lagu zaman dulu itu? Ketua sabar, ketua. Uang bisa bikin orang, uang bisa bikin mabuk kepayang. Lagu kita rolis deh. Enggak lah, nikah istri ya. Oh iya, Asri ya itu ya. Itu bahaya. Jadi jauhi uang. Jadi apa kalian ini Silaturahmi. enggak ketika Yang mereka kami tanya cari. ketika mereka tanya gitu apalah jawaban kalian kepada mereka Buang gitu? pasir, aku bilang. Kalau dia masih jawabnya, kalau aku enggak. Oh. Kau salah tanya. Dari pertanyaan itu ketahuan ini orang pintar apa enggak. IQ-nya terukur. Kalau kau masih cerita uang, kau nggak usah cerita sama aku. Oke. Kau cerita sama bankir. Oh iya. Ya, jangan bicara sama kita. Iya, ya. Tapi di sini ini kita mau mengajak mereka itu berkarya. Berkarya itu ya, poinnya adalah Berkarya. itu. Edukasi. Nah, ini bukan masalah partai ya, berkarya beda. Mereka ada juga partai berkarya. Golongan karya. Udah karya pun ada. Jadi Jalan maksudnya karya itu, pun ada jalan karya. berkarya. Hmm. Kenapa kita harus berkarya? Hmm. Kita sebarkan virus-virus positif itu. Supaya apa? Supaya yang dekat-dekat kita itu orangnya berpositif. Ini. Tapi jangan kita tebarkan yang negatif. Ini kan bakal ikutin orang. Jadi sama kayak konten-konten kreator. Ayolah buat yang positif. Nggak harus loh menghibur itu sampai menghancurkan Diri orang sendiri lain. Kan atau banyak orang kita lain lihat ya. ada kreator yang Iya, tangkap gara-gara iya. buat konten yang Betul. tolonglah. Iya, Udah iya. nggak zamannya lagi. Saat ini kita negara kita ini butuh Banyak yang gitu. manusia yang baik supaya negara ini mau baik. Jadilah influencer yang menebarkan flu-flu Baik. kebaikan. Jadi jangan kita hidup kita biasa-biasa aja, pas-pasan. Karena apa? Inti dari semua manusia itu diciptakan adalah seberapa bergunanya dia bagi banyak orang. Seberapa berguna dia bagi banyak lingkungannya. Itu yang Intinya keberhasilan itu. Wakomber nih bukan cari Bukan duit, keberhasilan itu. cari Tiba-tiba pahala. Syobeng naik Fortuner. Syobeng udah berhasil. Ini yang salah, ini harus dirubah. Tapi kalau Halal misalnya yang ada kayak yang gini ngasih nih. gratis nggak apa-apa kan? Gratis Kami tanya loh. itu dari mana? Halal nggak? Enggak, kalau gratis loh maksudnya kan nggak mesti harus melakukan sesuatu, tapi Iya. tiba-tiba dia ngasih gratis. Tujuannya apa? Gratisnya umpamanya dia, Mungkin Beng, mereka ini Beng, ku kasih kau Fortuner gitu. iya terinspirasi mungkin jadi saking kagumnya dan kemudian mereka kasih itu gitu kan nggak apa-apa juga. Kita kan? tanya, Ini kau lahiriah dapat uangnya dari mana? Oh gitu ya. Tetap ya itu juga Tetap, ya. kalau kau dapat yang dari haram, jangan pernah kau kasihkan sama kami. Tapi kalau itu kau bilang halal, oke, Tapi kami ini terima. manusiawi lah ya. Setiap orang yang memberikan sesuatu itu ini Pasti ada ini pasti ya. ada yang Ada udang di balik batu ya. Oh. apalagi memberikan buram-buram berharga. Ngeri ya, Wak. Ada juga tuh yang kemarin itu yang mau ngasih aku rumah tuh. Serius bang? Iya, ngasih rumah, ngasih mobil, udah lah Bang. Nggak mau aku.
Udah ada ya sampai kayak gitu ya bang? Udah, nggak mau aku. Kok jangan kayak gitu aku bilang. Kalau apa yang mau bersedekah bukan sini tempatnya aku bilang. Jadi wak, pergi ke pantai asuhan, pergi kau bangun sekolah-sekolah yang bagus, pergi kau didik anak-anak sekolah itu Buatkan lapangan bola. buat lapangan bola, buat lapangan skateboard, sepeda, BMX, apa segala macam. Biar orang tuh jumping. Tapi jangan lupa, udah ada fasilitas kayak gitu, buat juga kliniknya. Nanti orang udah tekilir main skateboard, nggak ada Ada ya apanya. tempat kayak gitu itu. Tapi di pinggir-pinggir kota Medan ini macam di Johor, lapangan Jadika, ada lapangan sepatu roda. Mungkin hanya beberapa lah orang yang datang. Diperbanyak lah. Terus yang ada di jalan pancing, arena balap untuk orang ekstrim Untuk sepeda orang, itu. iya, Tapi iya. di tengah kota Medan ini belum ada. Tapi banyak lahan yang tak bermanfaat, macam Taman Lili Suweri itu ya. Iya. Iya. Nah, itu sungguh tragis kita tengoknya. Taman budaya, Taman dengar Taman isunya budaya nggak juga, enak pula iya. lagi. Iya. Udah lah, kita nggak usah ikut-ikut Saya lah. ikut-ikutan itu. Cuma kita menyampaikan kepada pemangku pejabat di sini sekarang, manfaatkanlah Ini tugas lapangan-lapangan- berat sebenarnya. Makanya lapangan kosong itu. kalau memang untuk menjadi wali kota nih, jangan pikirkan anak bini aja. Itu berat bebannya. Jadi kalau aku jadi ingat ini cerita sedikit lah ya. Ingat aku Saidina Umar pada saat itu mau diangkat jadi pemimpin. Dia tolak apa dia bilang? Apabila seekor unta terpeleset di jalan tempat Umar memimpin, murkalah Umar. Dia sampai situ bertanggung jawab. Kita berapa orang udah masuk lubang? Iya. Hah? Kalau rusak lingkar masih enak, otak bersera. Iya. Jadi bukan yang main-main, makanya aku bilang ngadap lah. Kalau mau jadi wali kota ngadap sini, nggak usah bawa duit. Iya. Naik darah udah iya. Kita sampaikan ini kan Ngobrol aja ya tema gitu ini ya. kan Nggak, ini naik darah udah. sabar ketua. Bisa. Ini kan temanya ulang tahun Kota Medan. Iya. Yang macam aku bilang tadi itu adalah sarana prasarana kita tidak bermanfaat. Yang macam pernah Wak bilang dulu, ada tempat. Ajaklah sponsor-sponsor itu. Iya. Macam ini, tolong bangunkan ini, tolong kasih fasilitas. Tinggal bilang. Kalau mahal kali misal untuk buat skateboard atau apa, Swadaya. tempat ikan laga. Itu kan budaya kita juga itu ikan laga. Tadi jangan pula di laga kan lagi musim sekarang ini. Iya. Ikan laga itu, pajangkan di situ. Itulah contoh kecil yang model nggak besar lah bilang. Jadi ngomong-ngomong sebenarnya Kan udah kakak dengar kan ide-ide dia kan? sudah. Nggak enak kan? Ada pula orang buat fasilitas lapangan ikan laga. Memang kualitasnya segitu. Aku udah pening aku nanti dia. Tiap Udah minggu- bertahun-tahun deh bukan nama aku nggak nambah-nambah. Arti gini, tiap minggu selain dari Car Free Day, Ikan hias ke apa ke? ikan bahasa kita tuh ikan laga. Jarang kita ikan hias, bilangkan ikan laga. Betul. Iya betul juga itu bang. Nggak apa-apa festival ikan laga. Nah, Ada kontes, festival dibikin. burung, ada festival apa-lagi ayam, apa-apa. Itu yang main merpati itu kan udah. Iya udah jarang. Ada apa beli roti? Kita. Pakai duit siapa tadi? Itu lah ketua. Ya itu harus gitu. Ini siapa bang? Ini kawan-kawan kita juga awalnya fans. Wah, aku ikutlah Wak, syuting Wak, katanya gitu kan. Kita tengok backgroundnya. Oh dia orang susah, ya udah ikut. Enggak lah. Astaga. Dia sebetulnya awalnya mau numpang tenar. Oh iya. Untuk ikut kita cuma dapat dia kemari terinspirasi. Terinspirasi. Kayak bisa numpang tenar kayak sini. Jadi anak baik dulu. Nakal ya. Nakal. Sekarang Sekarang udah, baik lah. alhamdulillah udah ada calonnya. Oh udah ada calonnya. Mau nikah lah dia. Mau nikah ya Tahun dia. ini insya Allah. Kak Alhamdulillah. dimakan kak? Nah ini Iya. lah. Inilah kami apa adanya ini kan. Iya, makasih bang. Nah bang, kalau yang terlibat di Wakombur itu ada berapa orang ya bang? Boleh dijelasin nggak? Banyak. Oke. Ya Boleh. sebenarnya banyak, tapi kami nggak pernah memaksakan mereka harus ikut kami. Awalnya nggak ada sih. Awalnya cuma kalian berdua Kayak maksudnya. berdua pasang kamera apa segala macam. Oh. Karena gini, kami berharap mereka tuh jangan ngikutin kami, tapi ngikutin sunnah-sunnah Nabi gitu. Abang kayak mana sih? Tadi kata abang bisa menginspirasi, mengedukasi. Sekarang Iya tetap abang jangan gimana dia sih? ngefansnya sama kami, salah fans dia. Fans kan banyak, kayak Rila Noir ke Oh gitu maksudnya. gitu-gitulah. Ngapain pula ngefans sama Wakombur? Oh. Iya kan? Nah terus jadi ada banyak gitu loh yang terlibat untuk Wakombur ini. Dan banyak juga yang support. Contoh ada, Wak, aku bantu apa Wak? Kami tetap kayak bilang bantu doa aja udah. Oh gitu. Iya.
Karena doa itu Ya kan kalau dikasih itu juga ya nggak apa-apa lah, Bang. Nah, juga lah Paling macam nggak- kursi ini kita dikasih oma pinjam ya semua. Aman. Oh, propertinya jadi itu bukan properti milik sendiri tapi Enggak. disesuaikan misalnya ya dengan ini ya. Karena kami takut dihisap. Oh. Hisap apa, Pak? Hisap di akhirat banyak kali Iya, harta. hisap ya, ya, ya. Dari mana hartamu ini? Iya. Ya, kalau ditanya itu punya oma, punya kursi ini punya oma. Itu ya. Teman-teman kami biasa nongkrong. Itu aja. Ada kedai Pinjamlah kopi kami apa sini. segala macam. Kayak kopi-kopi ini pun udah dibilang yang sama punya kedai kopi nih, Wak kalau minum kopi sini gratis, Wak. serius? Jangan. Ah, nggak mau kan? Oh, tapi kalian nggak mau. Jangan karena ditulisnya. Oh. Besok Wak balik Wak 30 katanya. Iya, gitu ya, Bang ya. Ya. Konsemi udah ya. Iya. Tapi maaf ya Bang gitu. Itu kan bukankah itu sikap yang terlalu maaf ya sombong gitu. Maksudnya gini, dari semua YouTubers kan dia kan memang untuk menarik ini ya viewers gitu dan segala macam gitu. Jadi enggak gitu juga caranya yang kayak abang-abang Sombong itu gini banyak makna ya. Karena memang gini maksudnya orang ngajak subscribe kami, Oke. tonton video kami. Iya. Memang kami hindari yang seperti itu karena contoh nih, Heeh. gara-gara kami tadinya dia malam mau ngaji, teringat dia cakap kami, akhirnya dia nonton YouTube kami, kayak nggak mau. Jadi nggak usah aku tulis lagi dia apa juga. Nggak ada. Jangan. Kita buang lagi. Iya, ya. jangan. Subscribe Iya. ya. Kita buang aja. Jangan. Karena umpamanya disuruh mamanya dia beli sayur sayur. atau ikan, Iya. tapi karena jumpa kami ditontonnya YouTube, Iya, jangan. Jadi yang udah subscribe unfollow aja gitu. Enggak. Terserah. Jangan lagi Kita gitu. lepaskan sama orang ini, terserah. Kalau Kalian mau nggak kalian usah kalian. unsubscribe, Serah. Tak, mau kalian like, mau nggak kalian like, terserah kalian. Iya ya. Penting Tapi yang penting nasihatnya diambil. ambil yang bagus dari kami. Kalau kami nggak bagus, kasih kritikan. Itu aja. Kritiknya nggak usah di komen-komen lah. Jumpai aja. Wak di mana Wak, nggak suruh kamu ke Wak. Kayak mau jumpa. Gitu aja. Kalau subscribe jadi tolak ukurnya masuk surga, ada banyak YouTuber kan kita subscribe. Jangan. Jadi maksudnya, ayo kita kasih yang positif. Ayo para youtuber, ayo para kreator, kita buat yang positif. Ya, karena apa? Jangan semua itu orientasinya hal yang seperti itu. Contoh, nggak cocok kita sebagai anak bangsa. Kita mengajak orang untuk keuntungan kita pribadi. Coba, ini bahayanya. Kalian jarang ke makam pahlawan. Itu para pahlawan dulu berjuang tanpa pamrih. Dia nggak tahu tuh untuk apa merdeka sampai taruh nyawa. Nggak ada cerita gaji, nggak ada cerita uang, nggak ada. Tapi apa yang dikerjakannya untuk negara, untuk bangsa. Ayo sekarang udah merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Buat yang positif. Uang itu datang sendiri. Gak usah cari uang. Kalian percaya itu ya, uang datang sendiri ya. Buktinya kami nggak kelaparan kok sampai sekarang. Ya, kayak roti tadi kan, Cita gua ada duit, Ada duit dibeli dibeli, roti. iya, Nanti malam datang si Gilbert. Wah, makan malam baunya makan malam. Ngapain coba? Itu. Jadi satu hari Wak nggak ada keluar duit Wak, ya. Adalah kok. Kalau lagi sendiri lah ya. Enggak lah kalau kita pacaran, jangan duit cewek kita pakai. Itu pantang. Laki-laki itu tegas dia masalah itu. Tapi kan kau pas lagi nggak ada duit bisa lah. Itu kan kau mau bini kau. Pakai. Beda. Itu. Nah Bang, ini kan terkait dengan ulang tahun Kota Medan, mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Bang ya gitu loh. Terkait dengan ulang tahun Kota Medan dan terkait dengan para kreator Jangan gitu. bilang terakhir. Season ini. Pertanyaan gitu. terakhir. Atau pertanyaan kita untuk wawancara tentang ini. Iya, Gitu. Jangan pertanyaan. terakhir. Besok-besok ntar nanya apa yang lain. Boleh kok. Iya, pokoknya seperti itu gitu. Nah, jadi apa imbauan Abang kepada anak-anak generasi muda Kota Medan terkait dengan kearifan lokalnya ya gitu. Bisa dengan bahasanya Tahu lah, atau apanya gitu. Dari Sobeng. Kalau aku macam-macam anak muda Kota Medan ini pertahankan kebudayaan kita ini. Oke. Bahkan kebudayaan kita ini dipakai sama orang yang luar. Yang bagus. Yang bagus lah ya, yang bagus. Jangan ini ya mulai dari bahasanya yang agak keras, tapi sebetulnya di balik itu santun sebetulnya. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, jangan merusak lingkungan kita di sini. Kita sibuk mengkata-katai pejabat, banjir ini, banjir itu. Terus buang sampah sembarangan. Oh iya. Nah, itu kan sungguh hal yang memalukan. Iya. Apalagi kita di atas mobil mewah, Buang sampah. sampah sembarangan. Iya. Simpenlah dulu sampah itu di mobil. Habis itu udah nyampe baru masuk ke tong sampah. Ya kan? Itu contoh yang kecil, tapi itu sangat bermanfaat bagi Kota Medan. Gitu ya Bang ya. Silahkan, Ketua.
intinya gini, untuk Medan yang akan datang nih ya, Iya. Macam sinetron lah. pada kita kembali ke basic lah, kembali ke basic itu ya. Kalau kita pegang dua basic ini, insya Allah jangankan di Medan kita tinggal, Gimana dunia tuh, ini ya? pun bagus. Dua basic itu adalah Gua lagi pakai sepatu basic ini enggak? enggak, Sepatu basic ya. ikutin perintah. Semua agama tuh Nah, Wah, baik. mengajarkan yang baik. Wah, pakai Iya ya, ikutin perintah agama, jauhi larangan agama. Oke. Ini poin. Dua aja. Udah, yang kedua apa? Jangan durhaka. Jangan durhaka. Udah, itu aja. Jadi kalau udah dijalanin ya dua ini, aduh, udah nggak ada lagi tuh. Ada begal. Iya, Dia iya. ingat ayah maknya, nanti susah orang tua bu. Ingat dia dilarang agamanya. Itu. Aku teringat, aku potong dulu. Ingat aku ingat kasat reskrim di daerah mana sana. Oh. Ada seorang anak mengadukan. Kau dari tadi Orang cakap tuanya. wali kota, cakap Enggak, dulu kapolres. ini. Kau ada terima kau? Enggak, ini di daerah lain. Ah. Kasat reskrim datang buat pengaduan untuk mengadukan ibunya gara-gara sepeda motor yang digelapkan dari harta warisan. Apa kata kasat reskrimnya itu? Ku bayari ganti ruginya itu semua. Ini ibu kau minta maaf sama dia. Apa yang kau minta sama ibu, aku yang ganti. Jadi kalau dua hal yang penting, jadi nggak usah lagi spanduk-spanduk tuh dilarang buang sampah, Iya, nggak ada itu. benar, Buat aja di situ. Ikutin perintah agama, jauhi larangannya, jangan durhaka. Udah, Mudah-mudah aja. itu aja poin hidup ini. Udah, masalah rezeki itu datang, nggak usah takut. Iya, iya. Tapi berusaha, Iya, tetap itu ikhtiar, ya. Iya, tetap berusaha. Iya, itu. Bang, ini dong Bang, ucapin selamat ulang tahun untuk Kota Medan tapi pakai bahasa ala Medan gitu loh. Mau denger gitu versi Wak Kombur itu seperti apa sih? Kalau ya ulang tahun itu sekarang ulang tahun Medan ini udah ke 430 ya kalau nggak salah. 30. Iya. Nggak salah. Iya, Iya, Pak? 430. Orang Kota Medan. Iya. Ini orang Mendeling nih mah. Nah, kan 31 Oh, kan. 431. Salah tanya kita. 1590. Berapa itu ya? 431 Jadi Win. ya? 30 kan? Jadi kalau untuk ulang tahun, ucapan untuk ulang tahun Iya. ini kita sebenarnya ini nggak perlu diucapkan, Kok gitu Bang? nggak perlu diucapkan. Selamat ulang tahun Kota Medan yang kesekian. Seremoni kali. Mari kita. Oh, pakai bahasa Medan loh Iya, maksudnya. sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu. Tapi begitu pun kita ucapkan. Iyalah. Iya, kau mau ucapkan, tapi kita introspeksi diri yang penting. Maksudnya? Kalau bisa mati lampu dulu Medan ini pas ulang tahun. Oh, kok gitu Bang? Itu doanya kan nggak baik. Bukan, Bang. bukan. Supaya kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita buat untuk Medan? Oh, iya. Apa yang sudah kita buat untuk Medan? Jangan kita asik menyalahkan Medan, Medan. Ini Salahkan bahaya. masyarakatnya, salahkan pejabatnya, tapi tidak mengintrospeksi diri. Oke. Kita itu mulai ya. dari diri kita sendiri. Ya kalau mau merayakan ulang tahun itu, merayakan apapun itu, kalaulah hanya sebuah ucapan, tak bermakna untuk apa? Untuk apa ya? Gak ada guna. Sekedar ucapan tapi tidak dilakukan itu. Gak ada guna. Introspeksi diri lah. Ayo sama-sama kita warga Medan gitu introspeksi diri. Supaya apa? Kalau nggak dari kita, Siapa? Medan ini nggak ada apa-apanya. Oke. Udah. Begitu juga. Jangan kita orang Medan ini saling sirik menyiri, ya kan? Si Anu gini. Iya. Nyinyir ya. Jangan. Buat apa bisa kalian buat? Terutama generasi muda nih. Kalian bisa apa? Buat. Tapi positif ya. Tapi positif Ya, ya. buat yang positif. Umpamanya kalian jalan-jalan ada apa? Klub motor. Ayo bersihkan Medan. Oke. Diajak Hari mereka Minggu ya. kita jalan-jalan yuk. Kita bawa plastik kantong sampah, kita bersihkan Medan. Iya. Bagus juga tuh. Anak goes Itu sekarang ya kan. anak-anak sepeda nih banyak. Jangan main sepedanya aja. Habis itu lewat kayak gila kok naik sepeda di Medan nih banyak kali sampah, banyak kali bawa plastik. Yang kan ya pun tidak Buang sampah. sampah tuh. Iya. Begitu. Ngerti. Tetapnya rame-rame naik sepeda memakan badan jalan. Beriringan kenapa? Beriringan. Penjalan apa pengguna jalur lintas yang lain tuh. Bener ya. Jangan hanya sekedar reposting di media Di sosial. media sosial selfie. ya. Keren ya, Kami naik gitu. sepeda sekian kilo. Iya. Buang sampah kok enggak gitu kan. Iya. Jangan ngaku lah.
Anak Medan kalau masih Gitu ya. nggak ada. Biar apa ya kan? Iya, nggak apa kali dia jadi nanti kayak gitu kan? Jadi abang nggak mau ngucapin selamat ulang tahun untuk kota Medan? Terlalu seremoni. Aku sih betulnya mau, tapi karena ketua ini melarang ya seperti itu. Nggak, Gak usah dulu. nggak suka kan? Enggak ya. Nggak suka kami Kami merayakan yang belum yang mau belum kami apa ucapkan kan. Jadi selamat Idul Fitri. merayakan itu apa prestasinya? Gitu ya. Prestasinya dulu. Umpamanya PSMS naik ke Liga 1, terayakan, konvoy kita. Oke. Gitu. Medan udah bersih dari segala macam narkoba, kita rayakan, kita pertahankan. Itu yang perlu dirayakan. Bilang tahun Medan ini belum ada apa-apanya. Bukan nggak ada apa-apanya. Kita masih banyak PR yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi mari kita sama-sama. Siapa pemimpinnya? Dukung. Karena apa? Nggak kalian dukung pun, tetap dia jadi wali Tetap kota. dia jadi wali kota ya, bener ya. Itu. Berujung juga dijeruji KPK. Iya. Nah ini jangan sampai lagi. Jangan lah. sampai lah. Jangan lah ya. Udah capek kita, wali kota kita masuk. Jangan sampai lebih dari hat-trick nih ya. Iya. Jangan sampai lah. Kalau bisa janganlah. Udah cukup lah Udah gelap ini, sore ya. bernoda. Bawa kacamata. Aku pikir udah lah ya bang ya. Ya udah. Maksudnya aku udah selesai untuk wawancara. Makasih untuk waktunya gitu. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan ke depan. Iya mudah-mudahan sukses lah Wak Kombur gitu. Amin. Iya. Karena kan rindu juga kan dengan kan udah lama nggak bikin konten kan kalian kan. Sukses kami itu Iya. dimulai dengan Kami ngasih orang-orang kesempatan. Kenapa kami nggak buat ini? Kami jelaskan juga ya. Kami Oh, kasih maksudnya? kesempatan kawan-kawan yang lagi buat YouTube. Oke. Kami kasih kesempatannya. sekedar Ah. target. Kami kasih kesempatan mereka. Jangan semua tuh habis paketnya nanti nonton Wak Kombur. Gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Kalau gitu aku cabut lah ya bang ya. Iya iya. Salam Makasih ya. ketua tuh ya. Ketua mana ya? Salam aja lah. Oke siap. Ya deh bang ya. Iya. Bangun pagi itu bukan kami. Apa